3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat atas kesediaannya bersama dengan kami live streaming ngaji psikologi tentang masa golden age. Mohon maaf, hari ini mungkin saya jadi single fighter sendiri karena Mbak Hikmah ada halangan. Di akhir ini mungkin kita akan lebih membahas tentang kepribadian, pembentukan kepribadian, kemudian bahaya-bahaya di masa bayi. Saya mengapresiasi sekali kepada teman-teman yang masih tetap setia belajar atau sharing dengan kami, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan atau menerapkan apa yang sudah kita pelajari selama hampir 1 bulan ini. Walaupun mungkin tidak begitu detail, tapi ada beberapa bagian-bagian yang memang itu merupakan bagian yang penting sehingga bisa menjadi pengetahuan untuk sahabat-sahabat untuk bisa merawat, mendidik putra-putrinya sehingga menjadi generasi yang unggul. Baik, kita mulai dari tentang kepribadian ya, pembentukan kepribadian. Kita kemarin sudah membahas tentang bermain, kemudian pengertian, moral, dan lain sebagainya. Nah, kita sampai ke penghujung acara ini, kita ke kepribadian. Di kepribadian ini, walaupun bukan yang terpenting, tetapi ini menjadi bagian yang penting karena kepribadian inilah yang nanti yang akan membuat seseorang itu bisa beradaptasi dengan lingkungan atau tidak ya. Jadi bagaimana nanti ketika si individu ini akan berinteraksi dengan lingkungan, dia bisa problem solvingnya atau mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyesuaian diri itu di kepribadian ya, sehingga kepribadian ini menjadi satu hal yang penting walaupun bukan yang terpentingnya. Karena ketika kita ada masalah itu kita tidak bisa memilih atau memilah. Masalah itu bisa kita hadapi atau tidak karena memang masalah itu datang tiba-tiba ya, seperti halnya musibah, kemudian kematian ya, kehilangan. Nah, ini bukan hal yang mudah. Kita akan bisa tahu kualitas kepribadian seseorang itu seperti apa ketika datang masalah atau ada masalah. Waktu awal kita sudah pernah singgung bahwa ketika kita akan membuat fondasi rumah saja itu kita harus tahu dulu blueprint atau pestek dari rumah tersebut. Kita mau bikin rumah yang model seperti apa. Nah, ini kita ketika sudah mengetahui itu baru kita bisa menentukan nanti kualitas dari bangunan atau fondasi itu seperti apa. Misalnya kita harus menggunakan besi yang ukuran berapa, kemudian komposisi dari pasir, batu, dan lain sebagainya itu harus seberapa banyak. Nah, itu ditentukan sesuai dengan blueprint atau maket dari bangunan tersebut. Nah, begitupun dengan kepribadian ya, kita akan bisa mengetahui bagaimana kualitinya itu ketika ada masalah atau ada sesuatu yang menghambat perkembangan seseorang ya. Nah, jadi ketika kita akan membuat fondasi yang bagus, maka harus dari awal ya. Nah, salah satunya adalah kepribadian ini. Kepribadian ini yang inti dari kepribadian itu adalah konsep diri ya, konsep diri, ada sifat, ada konsep diri. Nah, yang paling intinya adalah konsep diri ini. Maka ketika seseorang mengalami gangguan pada konsep dirinya atau
ada yang menghambat dari konsep dirinya, maka biasanya ini akan lebih membutuhkan waktu untuk bisa recovery atau bisa memperbaikinya ya. Maka alangkah lebih baiknya kalau konsep diri ini dibentuk sedemikian rupa, sedini mungkin, sehingga kita tidak memperbaiki konsep diri ini ketika anak sudah dalam perkembangan yang selanjutnya, misalnya remaja atau bahkan dewasa. Konsep diri ini bisa berubah nggak sih? Bisa. Konsep diri ini masih bisa berubah, tetapi perubahan itu tentunya membutuhkan waktu dan membutuhkan proses ya. Jadi tergantung sudah berapa lama, misalnya usia remaja, berarti sudah berapa lama, berapa puluh tahun, berapa belas tahun konsep diri itu sudah berkembang, kemudian akan dirubah. Makin lama konsep diri itu yang sudah terbentuk akan dirubah, maka makin lama pula waktu yang kita butuhkan untuk bisa merubahnya. Nah, maka dari awal saya katakan kalau bisa kita membentuk konsep diri itu sedini mungkin yang baik. Jangan sampai kita merubah konsep diri, karena kalau sudah harus dirubah itu pasti akan membutuhkan waktu. Ya, saya katakan tadi bisa berubah tapi membutuhkan waktu dan proses gitu. Nah, awal-awal masa kanak-kanak ini merupakan fondasi. Konsep diri ini terbentuk dari hubungan antara anak dengan orang tua atau dengan saudara-saudara yang ada bersama dia. Ya, dalam itu tidak harus yang bersaudara. Mungkin orang yang di rumah kan kadang-kadang kalau di kita itu ada saudara jauh, ada yang mengasuh misalnya. Nah, ini juga akan ikut mewarnai konsep diri si anak. Kemudian yang kedua, konsep diri ini akan dibentuk juga oleh teman-temannya atau orang-orang yang berpengaruh di luar orang yang di rumah ya. Misalnya gurunya, teman-temannya, tetangga ya, orang-orang yang sekitar. Ini juga akan turut mewarnai. Nah, konsep diri ini ada dua, ada konsep diri yang ideal, ada konsep diri yang sebenarnya. Nah, ini biasanya yang menjadi masalah itu pembentukan konsep diri, ada kesenjangan antara konsep diri yang sebenarnya dengan konsep diri yang ideal. Nah, kalau bisa kita jangan membuat gap atau kesenjangan yang terlalu lebar kalau antara konsep diri yang ideal dengan konsep diri yang sebenarnya. Nah, konsep diri yang ideal itu adalah konsep diri yang diinginkan oleh anak, diinginkan atau didambakan oleh anak. Misalnya anak ini kepengen menjadi superhero, ya, pengen jadi seperti yang ada di kartun, jadi jagoan misalnya. Nah, ini yang didambakan. Tetapi konsep diri yang sebenarnya itu adalah bagaimana si anak ini melihat dirinya sendiri seperti dia bercermin. Saya ini hebat nggak sih? Saya ini baik nggak sih? Saya ini bagus nggak sih? Saya ini pinter nggak sih? Nah, itu konsep diri yang sebenarnya. Nah, konsep diri yang sebenarnya ini dibentuk oleh interaksi tadi antara anak dengan orang tua, anak dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan temannya maupun dengan guru-gurunya. Nah, saya katakan tadi orang tua harus bersikap hati-hati ketika dalam masa pembentukan konsep diri ini, karena itu akan menjadi fondasi dari pembentukan konsep diri. Jadi untuk bersikap ya merespon dari si anak ini harus hati-hati. Jangan sampai membuli atau menyakiti perasaan si anak itu. Ya, misalnya kamu ini nakal banget ya, memberikan label atau labeling ya. Labeling ini harus hati-hati karena itu nanti akan ke konsep diri. Kamu ini nakal banget sih, dari tadi kok diomongin nggak bisa diomongin. Kamu susah banget sih dikasih taunya, kamu banget dan lain sebagainya. Nah, labeling seperti inilah yang akan membuat anak ini beranggapan, oh saya ini nakal, oh saya ini tidak baik, oh saya ini susah diatur. Nah, ini kebanyakan dari para orang tua itu tidak menyadari bahwa labeling yang seperti itu akan membuat konsep diri anak jadi negatif. Ya,
Padahal kita sering banget ya ibu-ibu untuk memberikan label, terutama kalau lagi emosi mungkin. Kamu ini susah banget sih, dari tadi dibilangin kok ngeyel terus anu. Kamu tuh nakal banget sih, nggak bisa diem banget, nggak anu. Padahal mungkin itu eksplorasi anak, tapi kita menganggapnya seperti itu. Nah, ketika anak diberikan label yang seperti itu, maka anak itu juga akan melihat ke dirinya sendiri. Oh, kata ibu saya nakal, oh kata ibu saya anu. Maka kalau sekarang banyak sekali yang ayo ganteng, ayo kasep, ayo sayang, ayo pinter. Nah, kenapa dialihkan untuk lebih ke yang positif itu untuk tidak memberikan label yang negatif, supaya tidak masuk ke konsep diri atau tidak terbentuk konsep diri yang negatif ya. Jadi kalau sekarang kan mungkin ibu-ibu lebih ke ya solehahnya ibu, ayah solehnya ibu, lebih seperti itu, atau ayo pinter, ayo ganteng, ayo idep. Nah, ini untuk kita cenderung membiasakan untuk memberikan label yang positif. Ya karena itu tadi label negatif itu akan membuat konsep diri anak menjadi negatif juga. Jadi tanpa kita sadari yang membentuk konsep diri kita, yang konsep diri anak, yang membuat anak itu menjadi baik atau tidak, itu secara tidak disadari atau langsung atau tidak, itu adalah kita sendiri. Ya. Jadi mulai sekarang mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, sahabat-sahabat sudah mengetahui bahwa labeling yang negatif itu akan membentuk konsep diri yang negatif juga. Jadi hati-hati untuk memberikan label ya, semarah apapun, sejengkel apapun kita untuk berusaha tidak memberikan labeling yang negatif ya. Karena memang dalam agama saja kita jadi ibu itu kan jangan gampang memberikan sumpah serapah ya, atau kalau kata orang Jawa nyupatani ya. Nah, nyupatani ini juga kan dari sisi agama pun kita sudah sering diingatkan bahwa apa yang ibu ucapkan itu adalah bukan hanya ibu, mungkin ya bapak juga. Apa yang kita ucapkan yang negatif maupun positif itu adalah doa. Nah, ketika kita mengucapkan atau memberikan label yang negatif, itu saja sudah terbentuk dan ternyata secara teoritis juga seperti itu. Jadi agama memberikan tuntunan seperti itu bukan teori dulu ya, berangkatnya dari agama dulu. Sebetulnya itu dari agama. Nah, ada tuntunan agama, ternyata secara teoritis itu terbukti. Ya selama ini mungkin saya sendiri juga tahunya ya ketika sudah mempelajari tentang psikologi ini baru tahu ternyata teori ini berangkat dari tuntunan agama. Dan tuntunan agama kan mungkin yang kita tahu tidak begitu detail ya, tapi kita harus begini. Yang belajar agama lebih detail mungkin lebih tahu. Tapi saya sendiri tidak begitu detail mungkin sehingga tidak tahu, dan baru tahu itu ketika terjun sendiri ke dunia psikologi. Oh ternyata teori-teori ini berdasarkan dari tuntunan agama. Jadi kitanya yang kurang mengulik ya. Nah itu jadi mulai sekarang berhati-hatilah para orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak untuk memberikan label. Ya, semarah apapun, sejengkel apapun kita jangan memberikan label-label yang negatif. Nah, tetapi label positif itu juga bukan berarti tidak ada bahayanya ya. Kita terlalu menyanjung anak, terlalu memberikan label yang berlebihan, ini juga akan berimbas ke anak ya. Saya katakan tadi, konsep diri ini ada konsep diri yang sebenarnya, ada konsep diri yang ideal. Konsep diri yang sebenarnya, misalnya kita orang tua, anak sejelek apapun di mata kita itu lucu saja ya. Ya ganteng, ya idep, ya bagus, ya ayu di mata orang tua, walaupun kata orang ireng geteng. Ya seperti itulah, tapi di mata kita itu lucu saja gitu. Nah kita jangan sampai berlebihan juga memberikan labeling itu, menyanjungnya, misalnya anak ibu sing paling kasep, anak ibu sing paling ayu. Nah ketika si anak ini membentuk konsep diri itu, oh saya kata ibu cantik, oh saya kata ibu ganteng. Tapi ketika dia berinteraksi dengan lingkungan di luar rumah, kemudian ada teman atau orang lain yang mengatakan, kamu tuh hitam banget sih, kamu tuh kok nggak ganteng kayak kakakmu atau kayak saudaramu yang lain. Itulah yang akan membuat dia bingung. Sebenarnya saya tuh ganteng nggak sih, kok kata ibu saya ganteng, tapi kata teman saya kok nggak ganteng. Nah inilah kesenjangan ya.
kesenjangan antara konsep diri yang didambakan dengan konsep diri yang sebenarnya ini terjadi. Ketika sudah terjadi kesenjangan, maka akan berimbas ke konsep dirinya. Dari yang tadinya positif menjadi negatif. Maka kita menjadi ibu tuh juga harus berhati-hati untuk memberikan sanjungan, memberikan pujian, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh negatif itu kemudian kita selalu positif terus, bukan berarti seperti itu, tapi harus tahu takarannya gitu. Kalau memang dia ada kekurangan, kita sampaikan kekurangan, tapi kita juga berusaha untuk membuat dia tahu bahwa dia juga punya kelebihan. Bukan berarti harus terus menyanjung, ya. Dulu anak saya ini juga, ini pengalaman saya sendiri, ya. Anak saya itu kulitnya hitam. Dia itu nggak pede itu karena hitamnya itu tadi. Sementara saudara yang lain itu putih semua. Dia sangat tidak pede kalau sama yang lain itu. Bu, A itu hitam ya. Saya bilang A itu hitam, tapi hitam itu manis, A. Enggak, kata yang lain juga kalau hitam itu jelek. Gitu. Sampai dia itu marah ke bapaknya, gara-gara bapak A itu jadi hitam. Gitu. Nah, ini saya juga kaget dengan reaksi dia seperti itu gitu. Karena memang anaknya introvert, ya, anaknya pendiam. Jadi ketika saya gali, kenapa seperti itu? A tuh hitam, jadi A tuh nggak ganteng, Bu. Ganteng itu kalau yang putih. Loh, siapa bilang ganteng itu harus putih gitu? Terus saya bilang kan, yang penting itu hati kita. Fisik itu bisa diperbarui, tapi hati itu sulit. Nah, maka yang penting saya bilang, yang penting hati AA yang putih, bukan kulitnya yang harus putih. Saya coba terus untuk memunculkan apa yang potensi positif yang dia miliki. Jadi bukan sisi negatifnya yang saya munculkan. Ketika anak insecure atau nggak percaya diri, itu pasti yang muncul itu yang negatif semua. Bahwa saya itu hitam, bahwa saya itu nggak ganteng, bahwa saya itu nggak pantas dengan yang lain, itu semuanya muncul. Nah, kita jadi ibunya itu justru memunculkan hal-hal yang positif. Wah, kamu tuh punya kemampuan ini yang lebih dari yang lain, bahwa dia tuh punya kelebihan apa dibanding yang lain, sehingga dia mulai bisa berpikir positif terhadap dirinya gitu. Nah, ini juga bukan hal yang mudah mungkin, ya, dan ini jangan dianggap hal yang sepele, ya, karena pembentukan ini berawal dari hal yang kelihatan sepele seperti ini. Kadang-kadang kan mungkin karena kesibukan ibu untuk mengurusi rumah tangga, dan mungkin ada anak yang masih kecil-kecil, misalnya ketika anak mengeluhkan, Bu, saya ini kok nggak kayak yang lain, ya, yang lain ganteng, saya kok seperti ini misalnya. Nah, ini jangan kitanya malah, siapa yang bilang, terus kadang-kadang mungkin emosi kitanya, mungkin akhirnya kitanya yang terbawa emosi, terbawa oleh apalagi kalau misalnya ada teman saya bilang, Bu, kata teman saya gini, nah biasanya emaknya itu yang nggak terima, ibunya yang tidak terima. Nah, ini juga harus diwaspadai oleh ibu-ibu, ya. Jadi jangan sampai kita juga kepancing dengan kondisi-kondisi yang ada pada anak. Justru kitanya yang harus bisa memberikan pengertian, memberikan arahan atau bimbingan kepada anak bahwa hal yang negatif seperti itu nggak benar, ada sisi positifnya gitu. Senegatif apapun kita pasti punya sisi positif. Nah, sisi positif inilah yang kita munculkan ketika anak insecure atau nggak pede gitu. Kenapa? Kalau kita biarkan, itu akan menjadi konsep diri yang negatif nantinya. Nah, konsep diri yang negatif ini tidak saat itu kelihatannya atau efeknya, tapi nanti ke perkembangan selanjutnya. Misalnya ketika remaja, bisa saja ketika remaja kemudian dia akhirnya menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dia nggak mau keluar rumah, dia nggak mau bergaul dengan teman-temannya karena dia merasa tidak pantas untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, ini bisa terjadi. Jadi konsep diri ini terbentuk pada saat awal masa kanak-kanak, tetapi efeknya itu nanti jangka panjang. Nah, ini yang kita sulit, ya. Jadi kenapa sih kadang-kadang kita mengabaikan? Karena memang tidak langsung kelihatan efeknya saat itu, tapi nanti dia akan jadi rapuh atau kuat itu nanti setelah ada masalah. Nah, sekarang kita lihat banyak kejadian-kejadian yang mungkin berangkat dari penyebab-penyebab yang sepele banget. Misalnya putus dengan pacar, terus anak tiba-tiba harus masuk RSJ dan lain sebagainya, ada gangguan apa. Kenapa bisa seperti itu misalnya? Mungkin dari pembentukan awalnya itu yang kurang bagus, yang terlalu rapuh misalnya.
ada masalah perceraian orang tua misalnya, kemudian jadi terganggu. Dan mungkin kalau orang lain yang melihatnya yang kuat, masa sih perceraian begitu aja bisa sampai seperti itu? Padahal kan banyak orang yang bercerai tapi nggak semuanya juga masuk RSJ. Nah, kekuatan atau ketahanan mental setiap orang itu tidak sama. Sama dengan fisik kita. Fisik kita misalnya, saya dengan ibu-ibu sekalian mungkin berbeda. Saya gampang banget pilek. Begitu ada orang pilek, saya ketemu dengan intensitas yang agak lama, berapa jam dalam sehari. Itu beberapa jam kemudian saya sudah bisa ikut pilek. Nah mungkin yang lain nggak apa-apa, nggak masalah. Orang pilek bergaul sampai beberapa hari pun nggak masalah. Nah ini ketahanan. Imunitas tubuhnya tidak sama. Kenapa? Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin kalau secara fisik dari faktor gizinya, dari faktor kerentanan kita terhadap benda asing misalnya. Nah, begitupun secara psikologis itu juga sama, kerentanannya tidak sama. Salah satunya adalah pembentukan kepribadian ini tadi waktu awalnya. Kalau dari awal sudah rapuh, nah nanti ketika ada masalah itu baru ketahuan. Ya. Rumah misalnya, kita membentuk rumah, kita tahu rumah itu baik atau tidak, itu ketika ada gempa. Rumah yang kokoh, ada gempa itu nggak akan runtuh. Paling mungkin retak-retak saja. Sementara rumah yang pembangunannya itu tidak sesuai dengan besteknya, itu mungkin begitu gempa sekali saja sudah ambruk semua gitu. Nah, begitupun kepribadian. Kepribadian kita akan kuat atau tidak itu ketika ada musibah, ketika ada masalah. Nah, masalah atau musibah ini kita kan nggak bisa tahu kapan adanya. Misalnya, nanti tahun depan, bulan depan, kita nggak ada yang siap sama sekali dengan adanya masalah atau musibah. Kadang-kadang kita sendiri nggak memiliki kesalahan mungkin, tapi orang lain yang memiliki kesalahan, tapi kemudian imbasnya ke kita. Nah ini kan kita juga nggak pernah memprediksikan ini. Disitulah kita tahu bahwa kepribadian kita itu kuat atau tidak gitu. Jadi sulitnya kita, kenapa harus membentuk dari awal? Ini karena pembentukan ini nggak bisa kelihatan hasilnya itu saat itu, tapi nanti di perkembangan selanjutnya gitu. Bisa remaja, bisa juga ketika dewasa gitu. Masalah yang kecil terus beruntun. Kebanyakan dari kita kan nyimpen masalah, terutama mungkin ibu-ibu ya, walaupun bisa ngomong terus, tapi belum tentu yang sifatnya private itu kemudian bisa kita ceritakan gitu. Nah ini masalah yang kelihatannya kecil tapi terus konsisten atau istiqomah itu juga bisa menjadi masalah yang besar. Jadi bukan hanya masalah yang besar saja yang akan membuat kita menjadi terganggu, tapi masalah kecil yang terus disimpan ini juga memiliki potensi untuk membuat kita terganggu. Nah, apalagi kalau misalnya dari pembentukan awal saja sudah ada misalnya kerentanan, kemudian si anak ini tidak pernah bercerita atau orang tuanya tidak pernah mengorek, bertanya misalnya ada apa, kenapa begini, nggak pernah seperti itu, ya sudah, itu akan menjadi kerentanan terhadap masalah, atau ada stres sedikit saja untuk orang lain nggak masalah, untuk dia masalah gitu. Jadi kita ini kan punya, kalau dalam fisik itu ada imunitas tubuh ya. Kalau di psikologis itu ada defense mechanism ya, ego defense mechanism ini pertahanan psikologis kita untuk mempertahankan keseimbangan atau homeostatis kita. Jadi tubuh kita ini kan memiliki mekanisme sendiri untuk menyetabilkan atau untuk menyeimbangkan kondisi kita baik fisik maupun psikologis. Masing-masing punya mekanisme sendiri. Nah, kita ini juga memiliki mekanisme secara psikologis. Biasanya mereka yang pembentukan konsep dirinya kurang bagus itu selalu menggunakan ego defense mechanism yang negatif. Ya. Nah, sebaliknya mereka yang memiliki konsep diri yang positif atau pembentukannya itu sudah bagus, maka biasanya menggunakan ego defense mechanism yang positif. Nah, ketika ada gangguan, kita mengatasinya atau intervensinya ini adalah mengganti ego defense mechanism yang negatif menjadi ego defense mechanism yang
positif gitu. Dan ini biasanya terbentuknya itu ketika kita atau anak itu ada interaksi dengan orang lain, ada interaksi dengan saudara-saudara yang berarti untuk dia gitu. Karena kita misalnya ketika ada di rumah kita bisa mengkondisikan itu menjadi semuanya baik, misalnya kondusif. Tapi ketika anak sudah berinteraksi dengan temannya, kita nggak bisa mengkondisikan kondisi anak untuk bisa selalu penyesuaian dengan baik dengan temannya gitu. Ya misalnya kita mengkondisikan di rumah dia untuk selalu baik berucapnya misalnya, tingkah lakunya baik. Tapi ketika dia interaksi dengan teman itu belum tentu. Ya ada saja misalnya dia tiba-tiba mendapat kosakata baru yang kurang baik, yang itu kemudian dia praktekkan di rumah misalnya. Nah ini kan nanti nilai-nilai yang tidak sesuai dengan lingkungannya itu juga akan berpengaruh ke sosialisasinya nantinya. Bisa jadi ketika dia berucap atau kebiasaan dia jelek, kemudian teman-temannya menjauhi. Nah itu imbasnya bisa sampai ke sana. Ketika si anak ini dijauhi temannya, itu juga akan larinya ke konsep diri nantinya. Konsep dirinya bisa menjadi negatif. Saya ini kok teman-teman saya nggak mau berteman dengan saya, dia kok menjauhi saya. Kenapa? Apa saya kurang menarik atau saya kenapa? Nah ini nanti dia akan terus mengembangkan konsep diri yang negatifnya gitu. Jadi interaksi dengan teman-teman atau dengan orang yang sekitar ini akan membawa efek juga. Ya, ini yang biasanya kurang disadari oleh orang tua. Ya, jadi pembentukan konsep diri ini harus berhati-hati. Kita jangan sampai membuat gap atau kesenjangan antara konsep diri yang sebenarnya dengan konsep diri yang didambakan oleh anak. Ya. Nah biasanya kenapa kita harus membiasakan konsep diri ini yang positif? Konsep diri yang positif ini juga banyak faktor yang mempengaruhi untuk terbentuknya. Salah satunya yang kemarin sudah kita bahas, penggolongan peran seks, kemudian emosi, ya itu juga akan berpengaruh. Penggolongan peran seks misalnya, ketika anak tidak berperilaku tidak sesuai dengan peran seksnya, tidak sesuai dengan jenis kelaminnya misalnya. Anak laki-laki tapi dia kemayu, tapi dia mainnya dengan anak perempuan, terus sampai dia mengikuti gerak-gerik seperti perempuan misalnya. Nah ini teman-teman yang laki-laki pasti kan akan membuli, pasti akan ngolok-olok. Kamu tuh kayak cewek apa cowok sih kok mainnya sama cewek terus, kok mainnya boneka, kok mainnya rumah-rumahan, kok mainnya. Nah ini kenapa? Karena kita memang dari awal kalau di Indonesia ini kan patriarkinya kental banget kalau di kita, tidak seperti di barat. Sehingga sekat atau batas-batas antara peran seks perempuan dengan laki-laki ini sudah jelas banget. Maka ketika ada penyimpangan, anak-anak yang belum mengerti saja misalnya ketika dia sudah berbeda dengan jenis kelaminnya, itu akan jadi bahan olokan. Nah ketika jadi bahan olokan ini, dia tidak menyadari misalnya, kenapa sih teman-teman saya ngolok-olok begitu, saya nyaman kok sama teman-teman yang perempuan misalnya. Nah ini bisa jadi masalah nanti. Dia akan memandang, oh kok kata teman saya kok kayak cewek, apa memang saya tuh cewek apa cowok. Nah ini juga akan mendatangkan kebingungan. Kalau tidak ada peran serta orang tua di sini, itu akan ke konsep diri nantinya, tanpa disadari. Nah nanti begitu dewasa, ya sama seperti yang kasus kemarin itu yang ditanyakan, ada sahabat yang menanyakan itu kan, tentang penggolongan peran seks itu. Jadi ketika anak ini mulai kelihatan kemayu, kelihatan melambai seperti itu ya. Nah ini kan kenapa bisa begitu? Ini berawal dari pembentukan yang tidak disadari oleh orang tuanya. Gitu. Jadi kelihatannya aja sepele, kemana-mana sama cewek terus mainan terus. Nah mungkin orang tuanya nggak, wong itu kakaknya, wong itu adiknya. Tapi kalau kita mau sesuai dengan peran jenis kelaminnya, ya sekat itu juga harus jelas. Harus kita jelaskan bahwa kamu laki-laki, kamu harus begini, yang perempuan harus begini. Tanpa ada kejelasan itu, anak akan mengikuti seperti air mengalir. Dan ketika itu sudah terbentuk, itu akan sulit mengubahnya. Ya, makanya kenapa rasa dia, walaupun dia laki-laki kemudian rasanya seperti cewek, itu kemudian terbawa sampai dewasa, ya karena dia sudah kadung nyaman, sudah terbentuk seperti itu. Nah ini akan sulit merubahnya. Saya katakan sulit itu bukan berarti tidak bisa berubah, tapi butuh waktu dan proses. Ya sekarang mungkin banyak
kejadian-kejadian atau fenomena yang ada di lingkungan kita saja. Ya, yang lagi ramai itu kan Lucinta Luna ya. Itu lagi ramai ya. Kenapa bisa seperti itu? Sampai kemarin juga ngaku hamil juga kan. Nah ini kan kok bisa laki-laki ngaku hamil. Terus lahirannya lewat mana gitu kan. Nah ini kenapa bisa seperti itu? Ya itu prosesnya tadi. Berawal dari konsep dirinya ya. Jadi ketika dia menganggap oh saya ini walaupun mungkin fisik saya laki-laki tapi kenapa saya lebih nyaman dikatakan sebagai perempuan ya? Karena conditioning, karena dia sudah menganggap dirinya itu perempuan karena sudah terlalu sering dia dengan perempuan misalnya, atau bisa jadi kalau bentukan itu ada faktor trauma. Misalnya si laki-laki ini pernah disakiti oleh perempuan. Nah, ini bisa berbalik kemudian menjadi dia benci sama perempuan tapi dia jadi perempuan gitu. Ini ada kejadiannya ya. Jadi kalau kita mau studi kasus itu yang jadi waria, latar belakang menjadi warianya itu macam-macam. Salah satunya faktor trauma. Jadi karena dia merasa pernah disakiti perempuan, kemudian jadi perempuan. Kayak apa sih jadi perempuan? Jadi penasaran itu bisa sampai mendapatkan sampai bisa menjadi kondisi seperti itu gitu. Di samping mungkin bukan hal-hal tadi saja, tapi ada faktor lain ya. Terjadinya gangguan ini yang harus sahabat-sahabat ketahui itu bukan karena satu faktor, tapi multi faktor. Itu ada beberapa faktor. Ada faktor genetik di sini, kemudian ada faktor sosial dan ada faktor psikologis. Ya, jadi biologis, psikologis, fisiologis ya. Ini sosial. Ini semuanya berkaitan. Jadi orang menjadi stres, kemudian menjadi gangguan, ODGJ dan lain sebagainya itu karena multifaktor, bukan satu faktor tapi multi. Nah, biasanya yang dianggap sebagai ini penyebabnya ini, itu bukan penyebab sebetulnya, tapi itu adalah pemicu. Nah, penyebabnya itu biasanya ada faktor genetik, kemudian ada faktor lingkungan. Nah, pemicunya itu bisa macam-macam. Ya misalnya anak korban perceraian, kemudian mengalami gangguan. Ini kenapa? Oh ini awalnya karena orang tuanya bercerai. Nah kalau kita lihat, biasanya penyebabnya itu bukan perceraian, tapi ini adalah pemicu. Nah penyebab aslinya itu bisa jadi mungkin ketika si orang tua ini mulai terjadi sering cekcok. Nah inilah yang membentuk kepribadian si anak menjadi berbeda dari yang lain, menjadi lebih sensitif misalnya ya. Nah perceraian ini adalah faktor pemicu saja, tapi dari faktor lainnya itu sudah ada. Nah yang memicu itu adalah perceraian. Jadi perceraian ini kadang-kadang bukan menjadi penyebab tapi pemicu saja. Nah kita tapi melihatnya itu penyebab, pasti yang diceritakan itu ini sebabnya begini, padahal itu bukan penyebab tapi itu pemicu saja. Jadi faktor yang lain itu sudah ada tapi tidak muncul karena tidak ada atau belum ada faktor pemicunya. Gitu. Nah ini yang biasanya disalahpahami ya. Jadi terjadinya gangguan itu karena ada multifaktor, bukan salah satu faktor. Jadi tadi adanya dia merasa sebagai perempuan ya karena konsep dirinya walaupun dia laki-laki secara fisik tapi kemudian dia merasa perempuan. Nah itu karena konsep dirinya. Jadi berawal dari pembentukannya itulah yang membuat dia menjadi seperti itu. Nah pada masa remaja itu biasanya juga mereka terjadi kebingungan menentukan konsep dirinya ini karena faktor pembentukan awalnya itu tidak jelas ya. Jadi ada gap tadi antara kesenjangan antara konsep diri yang sebenarnya dengan konsep diri yang didambakan. Ini akan membentuk anak menjadi bingung tadi ya. Begitu si anak dibilang kamu tuh hebat kok sudah ini pinter anu. Saking si ibu ini nggak mau anak ini berpikir negatif. Tetapi pada kenyataannya si anak memang kondisinya seperti yang dikatakan oleh orang luar, itu kita jangan menutupi ya, jangan menutupi bahwa enggak kok, kata teman saya kok enggak. Saya tuh enggak hebat kok. Saya tuh rankingnya malah ranking 1 dari belakang misalnya, bukan ranking 1 dari depan. Bener enggak sih Mas? Saya tuh hebat enggak sih Mas? Nah kita jangan, enggak kok kamu hebat kok kamu anu. Nah, ini akan memperparah justru gitu. Jadi justru kita harus
Berarti kalau misalnya kamu ranking satunya dari belakang, ada apa? Apa kamu belajarnya yang kurang rajin, tidak seperti yang lain, yang rajin misalnya pulang sekolah belajar, nanti malam ada belajar lagi. Mungkin kamu belajarnya hanya sekali, jadi mungkin harus 2 kali atau 3 kali sehari misalnya. Atau kenapa ya, kamu ada masalah apa di sekolah misalnya. Jadi kita coba cari akar masalahnya, bukan dengan sanjungan-sanjungan atau tetap kita membesarkan hatinya dengan kondisi real yang tidak nyati, yang tidak seharusnya gitu. Kalau memang ranking 1 dari belakang itu kita anggap kurang baik, ya kita jangan terus di depan anak itu, enggak kok bagus, kamu tuh udah hebat kok menurut mama kamu tuh. Nah kenyataannya ranking 1 dari belakang, siapapun akan ngomong itu enggak bagus gitu kan. Jangan kemudian kita yang jadi orang tuanya saking enggak pengen anak itu sedih atau nangis, kita ngomong, oh hebat kamu udah ini kan. Lah ini juga akan membuat anak itu semakin bingung, sebenarnya saya tuh hebat gak sih, kok kata mama tetap hebat walaupun saya ranking 1-nya dari belakang gitu. Sementara orang lain, ya tetangga, ya teman-temannya, mana ada ranking 1 dari belakang itu hebat gitu. Ini akan menimbulkan kebingungan pada diri si anak. Ini kita jangan menambah kebingungan itu ya. Jadi kita coba cari sisi positifnya, atau ada kekurangan apa sih, kenapa kita bisa sampai seperti itu gitu. Jadi jangan menambah kebingungan itu tadi. Ini nanti kalau udah jadi PR kita, benang ruwetnya itu akan lebih ruwet gitu loh. Nanti ngelepas satu-satunya ini butuh waktu juga gitu. Nah ini ya, jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini yang mungkin kelihatannya remeh, tapi ini akan membentuk konsep diri pada diri si anak. Nggak apa-apa kok, anak ini harus merasakan rasa kecewa, anak harus merasakan rasa sedih, anak harus merasa marah, asal kita bisa mengarahkan gitu. Kalau anak selalu kita istilahnya kalau kata orang Jawa, kita bombong terus, kita senangkan terus, dia tidak pernah merasakan kekecewaan, dia tidak pernah merasakan kesedihan misalnya, itu justru nanti anak tidak akan bisa menyesuaikan diri ketika dia mengalami situasi-situasi yang seperti itu gitu. Saya dulu sengaja sesekali misalnya dia minta sesuatu, nggak saya turuti gitu, terus dia marah. Marah kalau nggak dituruti, nggak dibelikan ini misalnya sama ibu. Iya, karena pengen banget ini bu, kenapa ibu nggak nuruti? Saya jelaskan. Sesekali kamu harus kecewa, sesekali kamu harus tahu rasanya orang yang kepengen tapi tidak dituruti. Kamu pernah nggak sih membayangkan teman kamu yang itu pengen punya mainan kayak AA, tapi dia nggak bisa karena nggak punya uang? Pernah berpikir begitu nggak sih? Ini yang dirasakan dia tuh, ini yang AA rasakan sekarang. Itu setiap saat dirasakan oleh teman AA itu yang nggak bisa punya mainan yang seperti AA punya misalnya. Itu dia baru mikir, iya ya bu, kasihan banget ya bu, nggak enak banget loh bu begini ini, kepengen tapi nggak bisa gitu, nggak enak banget ya bu. Nah sekarang apa yang AA lakukan kalau AA punya temen yang seperti ini? Kalau AA ngerasa nggak enak, apa yang bisa AA lakukan? Ini mainan yang ada ini dikasihkan aja ya bu, karena AA masih punya yang ini. Nah akhirnya juga itu bisa menimbulkan empati pada diri anak. Jadi kita sebetulnya anak ini sudah punya dasarnya kalau kita memberikan internalisasi nilai yang baik. Jadi jangan anggap anak itu nggak ngerti apa-apa bu ya. Sahabat-sahabat sekalian, anak-anak ini lebih cerdas dari kita kok. Lebih ngerti gitu, asal kita bisa mengarahkan. Nah itu tadi, kalau kita gali itu sebetulnya mereka sudah paham, tinggal kita mengarahkannya, jangan memarahinya gitu. Mengarahkan dengan memarahi beda ya. Nah yang biasanya sahabat-sahabat lakukan kira-kira memarahi atau mengarahkan? Nah ini yang harus kita garis bawahi ya. Mengarahkan dengan memarahi itu berbeda. Jadi anak itu bisa kritis, itu tergantung kitanya sendiri. Kita mau buat anak ini kritis atau kita mau buat anak ini diam. Nah justru yang saya lihat kebanyakan emak-emak ini pengen anaknya diem, nggak usah kritis gitu kan. Karena kalau kritis emaknya bingung jawabnya. Nah ini yang banyak dialami gitu. Karena kalau saya terus turuti itu nanti bingung jawabnya, mau jawab apa saya gitu. Nah padahal kita hadapkan pada realita yang ada, konsep yang ada saja gitu, nggak usah jauh-jauh, ke temennya sendiri saja. Itu kita bisa gali apa sih
yang dia tahu tentang temannya gitu. Nah itu kita coba gali dari situ aja. Jadi nggak apa sahabat-sahabat sekalian nggak usah bingung-bingung cari padanan atau apa contoh-contoh yang susah ya, yang gampang saja yang ada di sekitar. Itu mereka paham sebetulnya. Tinggal kita mengarahkan, ini loh nak, apa yang dia rasakan itu seperti ini. Ya puasa aja seperti sekarang. Ini kan anak nggak tahu konsepnya, kenapa sih harus puasa, kenapa harus lapar, kenapa harus menahan haus. Lapar oke lah bisa ditahan, nah haus kadang-kadang anak kan sedikit aja minum sedikit aja ya, seteguk aja kobu nggak banyak. Nah sementara kita kan konsepnya sedikit sama banyak tuh sama aja nak membatalkan puasa gitu. Nah anak kan nggak paham, kita juga kadang bingung menjelaskannya gimana ya. Nah ini kan sudah dari agamanya harus begini, kan juga anak nggak ngerti kenapa sih harus ada agama gitu. Nanti bisa jadi anak membenci agama. Gara-gara ada agama nih saya harus puasa, saya jadi harus lapar. Kita coba konsepnya itu dipadankan dengan kondisi orang-orang yang kekurangan. Misalnya, nah kita mencoba untuk merasakan apa yang mereka rasakan ketika kekurangan. Kita nggak pernah kekurangan, jadi kita nggak pernah tahu rasanya seperti itu. Nah sekarang ketika puasa, coba lihat mereka yang ada di jalanan, anak-anak yang ada di jalanan, orang-orang yang jadi pemulung misalnya. Mereka mau makan itu harus menjual sesuatu dulu baru mereka bisa dapat makanan. Sementara kita nggak harus menjual makanan, kita menimbun makanan gitu. Nah coba kita sekarang di puasa ini merasakan apa yang mereka rasakan setiap hari. Nah kita sebulan aja ngerasain puasa itu ngeluhnya setengah mati. Ya, yang lapar, yang haus, yang lemes. Coba kita bayangkan kalau kita berada di posisi mereka. Nah dengan begitu anak itu akan, mereka tuh selalu begini bu, iya. Mereka mau makan itu harus cari botol aqua dulu, harus cari gelas aqua dulu. Kalau sudah terkumpul baru dijual. Itu pun belum tentu duitnya mampu buat beli nasi. Kadang-kadang bisanya buat beli cipeng saja misalnya. Kayak apa orang lagi lapar makan cuma ada cipeng. Kayak apa mereka bisa beli nasi tapi tidak bisa beli lauk. Nah itu baru mereka paham, oh jadi begitu ya bu, kenapa kita harus puasa. Ya, dan kita supaya kita nggak ngeluh terus dengan kondisi yang kita alami. Ketidaknyamanan ini untuk membentuk empati kita. Sehingga anak juga memiliki empati, oh ternyata ada orang yang kekurangan, yang harus kita bantu misalnya. Orang lain misalnya setiap tahun mengadakan ulang tahun ya. Saya punya konsep sendiri, ini pengalaman saya sendiri. Saya punya konsep sendiri, saya bukan nggak pengen anak saya dirayakan ulang tahunnya seperti yang lain. Saya kepengen. Tapi kalau menurut saya ketika dia dirayakan di sekolah atau di rumah misalnya seperti itu kalau menurut saya gregetnya kurang. Gitu. Jadi saya punya konsep sendiri. Setiap kali ulang tahun, saya selalu berbagi dengan anak yatim. Saya kasih tahu ke anak saya bahwa ibu punya uang, ibu bisa merayakan ulang tahun AA, tapi tidak dengan cara seperti yang lain. Anak saya ulang tahun dirayakan itu sekali ketika TK itu di sekolahnya karena untuk kelumrahan supaya dia nggak minder. Itu dirayakan, di rumah juga sekali ketika TK, tapi selebihnya itu sudah saya tidak pernah lagi, tapi saya selalu berbagi. Jadi ketika mau hari ulang tahun dia, saya katakan saya punya duit dan saya ada budget untuk dia ulang tahun. Tapi saya akan berbagi dengan anak yatim yang kekurangan. Jadi saya kasih tahu dia, saya kasih tahu duitnya, ini ada, nanti kita list anak yatimnya itu siapa saja, dia yang memberikan. Gitu. Jadi dia tahu bahwa setiap tahun itu saya merayakan ulang tahunnya dengan cara yang berbeda. Nah maksud saya kenapa seperti itu, supaya dia juga punya empati bahwa tidak harus dengan dirayakan seperti itu, tapi dengan berbagi itu akan lebih menambah rasa syukur kita, akan menambah empatinya dia bahwa ada orang yang kekurangan yang bisa kita bantu. Gitu. Jadi dia walaupun tidak dirayakan seperti temannya itu nggak pernah menuntut. Kenapa tidak dirayakan? Kenapa ini? Kenapa itu? Nggak pernah. Karena selalu saya jelaskan bahwa saya punya uang, saya ada budget untuk dia ulang tahun, saya sayang sama dia, ini bentuk kasih sayang saya, dan dia bisa mengerti itu gitu. Jadi walaupun teman-temannya itu ulang tahun, dia selalu diundang ulang tahun itu selalu datang, itu nggak pernah menuntut untuk dirayakan seperti teman-temannya. Ya sesekali saya rayakan memang itu ketika TK sekali di sekolahnya,
dan ketika TK di rumah itu sekali. Selebihnya SD apa itu udah nggak pernah lagi. Sekarang dia sudah remaja, ya selalu berbagi dengan teman-temannya. Itu jadi itu kita membentuk kepribadian itu tergantung kitanya sendiri. Mau seperti apa sih kita bentuk anak ini gitu. Mau penuh empatik dan kasih sayang atau mau penuh dengan kemarahan, itu kita yang membentuk. Nah kalau sehari-hari yang dia makan itu kemudian kemarahan emaknya terus, ya gimana nggak mau agresif anaknya gitu. Ya akhirnya yang keluar ya sumpah serapah, ya kan? Ya seperti yang dia lihat, yang dia saksikan sehari-hari, konsepnya seperti apa, ya seperti itulah dia terbentuk gitu. Nah, ini yang kadang kita tidak menyadari ya. Dan kalau dikonfrontir ketika sudah terjadi gangguan, pasti orang tua itu nggak akan terima. Ya, kebanyakan begitu. Bapak, Ibu, ini putra-putri Bapak Ibu seperti ini. Nggak mungkin, saya niatnya bagus, saya sudah melakukan gitu. Itu pasti marah, pasti nggak terima gitu. Kalau anaknya sudah seperti itu. Padahal ketika datang ke saya baru ketemu, masa saya yang membentuk kayak gitu. Ini pasti banyak hal-hal yang terjadi seperti itu ya. Jadi tanpa disadari yang membentuk anak itu kita gitu. Makanya tergantung orang tua kan. Ada anak yang mudah banget marah, temperamental banget. Jadi dia kalau marah itu harus banting barang yang ada itu dia bantingi segala macam ya. Satu saat dia tuh datang ke saya, anak perempuan, Bu saya tuh capek kenapa? Saya bilang hidupnya capek. Enggak, saya tuh capek, marah terus itu capek. Harus membanting segala barang yang ada itu saya capek. Bisa nggak sih Bu saya diobati? Bisa, saya bilang kenapa? Saya tanya ke dia, ini di rumah yang seperti ini siapa? Tadinya nggak ngaku, nggak ada, nggak mungkin. Pasti ini imitasi, kamu dari kecil sudah melihat yang seperti ini, saya bilang. Siapa? Akhirnya lama-lama dia juga cerita bahwa bapaknya itu yang temperamental itu bapaknya. Kalau marah itu ada piring terbang, ada gelas terbang gitu ya. Kemudian kaca itu dia pecahkan segala macam. Nah, akhirnya tanpa dia sadari dia mengadop atau imitasi dari perilaku orang tuanya. Oh, kalau marah tuh harus banting barang. Oh, kalau marah tuh harus pukul barang misalnya. Akhirnya tanpa dia sadari itu tertanam dalam diri dia bahwa marah itu ekspresinya harus seperti itu. Padahal orang lain kan tidak mengekspresikan itu. Jadi dia marah kalau nggak banting barang itu mukul orang. Nah ada salah satu temennya laki-laki itu selalu jadi sasaran kalau dia marah itu dia pukuli. Ya makanya saya bilang ini kalau orang tuanya tahu anak laki-laki ini kan pasti nggak terima juga anaknya dipukulin gitu. Tapi si anak laki-laki ini karena udah ngerti temennya itu seperti itu biasa aja gitu kalau dia marah dipukulin itu ya diam aja paling cengar-cengir gitu. Nah saya bilang tapi kan nggak normal seperti ini gitu. Akhirnya saya coba terapi, saya gali kenapa bisa seperti itu, ternyata orang tuanya. Dan orang tuanya saya panggil, bapaknya dipanggil, tadinya bapaknya juga nggak terima gitu. Terus saya bilang ya silakan bapak tanya sendiri, karena kalau di rumah memang nggak seperti itu. Di rumah dia nggak berani karena ada orang tuanya, ada bapaknya yang suka piring terbang itu tadi ya, jadi nggak berani nyaingi. Tapi kalau di luar itu dia seperti bapaknya. Marah itu sampai pintu asrama tuh dia tendang sampai jebol. Saking apanya, itu perempuan. Nah kan dahsyat banget ya. Tapi dia kalau di rumah nggak seperti itu, nggak berani, marah tuh nggak seperti itu. Makanya orang tuanya ketika dikonfirmasi itu nggak terima. Anak saya nggak seperti itu. Lah kenyataannya di asramanya seperti itu. Saya bilang bapak boleh panggil temannya. Kalau dikira saya bohong, silakan bapak panggil temannya. Yang sehari-hari itu tahu kayak apa kemarahan dia gitu. Atau anak laki yang selalu dipukulin itu, saya bilang dia panggil ke sini. Bapaknya lama diem gitu, akhirnya bapaknya ngaku. Iya, saya yang temperamental, saya yang suka marah. Ibunya dari awal ketemu saya sampai akhir pertemuan nangis nggak ada berhentinya. Sampai saya bingung, ini saya nangisin anak orang gimana cara berhentiinnya gitu. Karena ibunya sudah tahu. Ibunya tahu, anaknya pasti akan seperti itu ibunya tahu. Tapi dia nggak punya keberanian ngomong ke bapaknya. Sementara bapaknya itu nggak terima gitu, tetap marah. Justru ketika saya kasih tahu anaknya ada gangguan seperti itu marah bapaknya. Saya bilang ya sudah silakan bapak mau marah-marah, mau marah ke siapa. Tapi akhirnya lama-lama
ngaku bapaknya kalau saya yang temperamental Bu, saya yang begini, saya menyesal apa segala macam. Saya bilang kalau bapak sayang sama anak bapak, bapak pengen anak bapak ada perubahan, bapak rubah. Nah, akhirnya begitu tahu bapaknya itu rubah, tidak temperamental banget, anaknya juga berubah gitu. Jadi memang kuncinya ya kalau si orang yang ada di sekeliling ini berubah, itu juga akan berubah. Karena bukan sifat aslinya, dia hanya imitasi. Ketika si faktor pencetusnya ini atau faktor penyebabnya ini sudah berubah, ini pasti dia akan berubah dengan sendirinya. Gitu. Jadi setelah itu saya sarankan kalau dia marah, saya suruh pukulnya bantal kalau enggak kasur. Kamu kalau jengkel, kamu boleh pukul kasur atau pukul bantal biar hilang. Jangan mukul orang gitu. Itu anak orang ya, tetap aja kan sakit dipukul ya. Akhirnya dia coba seperti itu. Nah, itu dia kalau dia lagi marah, temennya tuh nggak ada yang berani deket karena takut jadi sasaran. Wong bantal aja dia lempar, dia apa gitu. Tadinya itu HP itu dia lempar, kipas angin dia lempar, dia banting gitu. Sampai saya bilang, sini HP-nya kalau masih baru, buat ibu aja daripada kamu banting. HP itu sudah korban berapa dibantingin sama dia. Nah, ini kan Masya Allah ya, dasarnya pembentukan awal ini nggak disadari sama orang tuanya. Ya kalau yang ada di rumahnya dia bisa mengekspresikan, orang tuanya tahu. Nah kalau kayak seperti ini kan orang tuanya nggak tahu dan tiba-tiba nggak terima, ini sering banget saya mengalami kejadian seperti ini. Ketika dikonfrontasi, orang tuanya tuh nggak terima, anaknya gangguan. Karena ngerasanya saya sudah mendidik dengan baik, saya sudah melakukan yang terbaik buat anak saya. Itu kan menurut versinya orang tua. Nah versi anak itu berbeda lagi yang dirasakan gitu. Ada lagi kasus, si anak ini depresi, kemudian ternyata dari sibling awalnya, dari sibling rivalry seperti yang kemarin saya jelaskan. Ketika dikonfrontasi itu juga orang tuanya nggak terima. Enggak, saya nggak pernah membedakan. Anak 3 itu saya selalu sama. Itu versinya orang tua. Tapi ketika ditanyakan ke anak, enggak. Orang tua tuh selalu membedakan. Saya itu anak pertama, saya harus jadi yang terbaik buat contoh adik-adik saya. Sementara adik-adik saya tuh nggak harus jadi terbaik. Ya itu kan beban. Terus beban itu ada, tuntutan itu lebih tinggi ke anak yang pertama daripada ke adik-adiknya. Sementara dia ngerasa berat, tapi orang tua ngerasanya itu sudah yang terbaik. Nah ini yang kadang tidak disadari, versi anak dengan versi orang tua ini berbeda. Jadi kita jadi orang tua itu tanyakanlah ke anak, nah ibu tuh selama ini gimana ya? Bapak tuh selama ini gimana menurut kamu? Ada gak sih sesuatu yang kurang baik? Saya sendiri ngerasa kurang terus, jadi saya juga ke anak saya tuh nanya, ibu tuh galak gak sih? Karena saya ngerasa orangnya keras. Enggak kok Bu, enggak ngerasa ibu galak, tapi kata teman-teman ibu galak. Enggak, kalau sama enggak ngerasa digalaki ibu, tapi ibu tuh galaknya positif kok Bu. Jangan menghibur ibu sampai saya karena saya juga ngerasa khawatir ada imbas ke dia gitu. Sikap ibu tuh kadang berlebihan gak sih? Kamu tuh sakit hati gak sih kalau diomongin sama ibu? Enggak kok Bu, biasa aja. Kamu kalau ada yang gak setuju sama ibu, kamu ngomong, gak usah kamu sungkan ke ibu-ibu, gak marah kok, saya bilang gitu. Tapi selama ini sih fine-fine aja, gak tahu ya kalau memang di luar itu menurut dia gimana. Tapi saya selalu introspeksi dan saya diskusi sama dia. Apa sih yang yang terbaik buat dia dari saya gitu, yang harus saya lakukan sebagai ibu tuh apa? Karena tetap saya tahu teorinya juga, prakteknya itu tetap sama dengan sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi emak-emak tuh mudah terpancing emosinya gitu. Makanya saya selalu nanya ke anak, apa sih yang harus dilakukan sama ibu kalau dalam kondisi seperti ini? Pengen ibu seperti apa? Pengen kayak temen atau pengen gimana? Itu tetap saya lakukan karena saya tahu dampak itu akan terus dia bawa. Dan nanti ketika dia berumah tangga pun dia akan menerapkan apa yang sudah dia dapatkan. Itu imbasnya itu nanti. Jadi lingkaran setan itu nggak terputus kalau memang kita tidak berusaha untuk memutusnya. Ya, misalnya KDRT tadi, anak yang orang tuanya temperamental, nanti dia juga akan jadi pelaku ketika dia sudah berumah tangga, tanpa dia sadari. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke dalam konsep dirinya, sudah masuk ke dalam pribadinya, sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi orang yang KDRT itu sadar nggak sih?
antara sadar dan nggak sadar sebetulnya. Kenapa? Karena itu dia lakukan respon dari ketidaknyamanannya sebetulnya. Nah, makanya kenapa sih orang KDRT itu begitu selesai KDRT selalu minta maaf. Maafin saya ya, saya kan nggak akan mengulangi lagi. Tapi ketika ada situasi yang sama, dia akan mengulangi lagi dan minta maaf lagi. Itu akan terus berlanjut. Kenapa? Ketika dia lost control itu dia kayak orang nggak sadar. Tapi begitu dia menyadari, iya ya, saya kenapa memukul dia, kenapa saya menyakiti dia, baru itu timbul nyesal gitu. Dan itu terus berulang, kalau tidak diterapi akan terus seperti itu gitu. Jadi bukan nggak kapok ya, tapi memang mekanisme respon tubuhnya itu akan seperti itu ketika dia tidak nyaman, responnya itu seperti itu gitu. Nah, ini dari awal pembentukan ya, itu hati-hati, harus berhati-hatinya konsep diri, pembentukan konsep diri. Ribet gak sih ibu-ibu? Ngeri-ngeri sedap ya. Nah, inilah yang dikatakan mendidik anak itu adalah seni ya. Art itu juga harus punya sentuhan-sentuhan pada sisi-sisi tertentu ya. Jadi kita harus memainkan sisi keindahan kita, bagaimana caranya menjalin komunikasi dengan anak supaya lebih efektif, bagaimana kita bisa mengerti kondisi dia sehingga kita nggak harus pakai gaspol kalau ngomong sama anak gitu, bisa pelan-pelan. Itu enak banget kok, kalau saya merasakan itu enak banget. Makanya kalau ada orang tua yang sampai teriak-teriak, sampai ngamuk, kenapa sih harus seperti itu gitu, padahal ketika pelan-pelan aja juga anak bisa. Ya kita marah itu bisa sesekali ya, harus ada memang. Kapan kita harus marah itu harus tahu saatnya gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah komunikasi, insya Allah itu akan enak. Ya saya ngomong itu karena saya merasakan itu. Jadi saya nggak pernah merasakan kesulitan ketika menghadapi anak karena memang dari awal saya sudah komunikasi gitu. Makanya kalau ada orang tua, ini anak ini nih susah banget. Yang susah diatur itu sebetulnya anaknya apa emaknya gitu. Nah kadang ekspektasinya itu ketinggian. Sementara anak itu belum bisa sampai setinggi ekspektasi ibunya gitu. Ini yang jadi kesenjangan yang sering jadi amuk-amukan antara orang tua dan anak ya. Jadi ekspektasi yang ketinggian ini juga bisa membuat hubungan orang tua dan anak itu renggang gitu. Anak akhirnya juga nanti membenci ke sosok berkuasa ya, kemudian ibunya juga atau orang tuanya, bapak atau ibunya itu selalu akan merasa mengintervensi orang yang lebih lemah, dalam hal ini adalah anak pastinya gitu. Nah nanti ini kaitannya dengan bahayanya di masa bayi, bahayanya di masa kanak-kanak ini ada bahaya moral, bahaya kepribadian ya. Nah bahaya moral ini ketika kita disiplin kita tidak sama atau tidak konsisten ya, itu juga akan berimbas nantinya kebingungan pada diri si anak. Nah, sebaiknya kita ketika menerapkan atau mengaplikasikan disiplin ya, seperti yang sudah kemarin saya jelaskan, itu harus konsisten. Jangan tidak konsisten. Misalnya anak melakukan kesalahan. Hari ini melakukan kesalahan apa? Di situasi yang berbeda. Itu kemudian besoknya melakukan kesalahan yang sama di situasi yang berbeda, tapi disiplinnya berbeda. Nah, ini akan menimbulkan kebingungan pada diri anak. Sebenarnya saya tuh salah gak sih? Kemarin saya melakukan ini dihukum, tapi hari ini saya melakukan ini kok tidak dihukum. Ya salah gak sih saya? Nah itu kan anak bingung jadinya. Sementara kita punya pertimbangan sendiri misalnya. Kenapa kemarin dihukum, kenapa sekarang enggak? Karena kemarin ibunya bisa menemani anaknya sampai selesai, sementara hari ini banyak kegiatan jadi sudah lupa untuk memberikan hukuman misalnya. Nah tapi ini pada anak konsep moral atau disiplin yang tidak sama ini akan mempengaruhi nantinya gitu ya. Jadi kelihatannya sepele ya sahabat-sahabat, tapi ini akan membekas nanti di anak. Ketidakkonsistenan kita dalam mengaplikasikan disiplin ini akan berimbas ke kepribadian anak. Anak jadi akan seenaknya. Kenapa? Imbas dari kitanya yang seenaknya memberikan hukuman dan reward itu. Nah, itu dia. Berawal dari itu ketidakkonsistenannya atau ketidakistiqomahannya ya.
Ya pasti ketika ditanya kenapa tidak isi koma, pasti ada alasannya. Ya karena anu gitu. Tapi perkembangan anak itu tidak menerima alasan anu gitu. Kenapa? Perkembangannya tetap jalan. Ibu ada alasan atau tidak itu jalan, dan anak itu akan menyerap semuanya. Itu susahnya gitu. Jadi kita punya segudang alasan pun nggak akan mengubah kondisi anak menjadi baik seperti yang kita inginkan gitu. Tetap tergantung ke konsistenan kita. Gitu. Jadi ya itulah seninya itu ada di situ. Kita juga harus bisa mengelola emosi kita supaya kita bisa menyentuh atau seninya itu kita bisa menyentuh ke diri si anak gitu. Itu seninya. Jadi jangan sisi emosinya yang kedepankan, tapi sisi seninya yang kita kedepankan. Bahwa mendidik anak itu adalah seni. Satu, itu adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, kita juga ditantang untuk bisa mengaplikasikan rasa seni kita. Keindahan mendidik itu ada di mana? Di seni itu tadi. Kapan saatnya harus marah, kapan saatnya kita harus ketawa bareng, kapan saatnya kita harus bisa cerita bareng gitu. Enak banget loh sahabat-sahabat kalau kita bisa berteman sama anak, itu enak banget. Saya itu selalu nongkrongnya itu temennya anak saya, bukan bapaknya. Bapaknya itu orang rumahan banget. Nah, sahabat saya itu anak saya. Nonton itu bareng, nongkrong juga bareng. Itu dari kecil memang saya selalu berdua sama dia. Selalu bareng sampai sekarang sudah remaja itu juga saya jadikan sahabat. Ketika saya mau nonton gak ada temennya, ayo nonton apa Bu? Tapi filmnya ini genrenya ibu, kamu gak apa-apa ya, nanti kamu jadi pengamat saja gitu. Dan dia mau nonton. Setelah itu kita diskusi tadi film itu, kenapa ibu tertarik nonton itu. Saya diskusikan dengan dia, ada nilai-nilai tertentu gitu. Jadi saya memang kalau nonton itu film yang menarik misalnya, itu nanti kita diskusi. Film itu menariknya apa, ada nilai apa yang bisa dia petik dari film itu misalnya. Jadi sebelum nonton itu nanti kita diskusi ya setelah nonton. Jadi dia nonton itu fokus, terus nanti bisa jadi bahan diskusi. Jadi makan itu jadi ajang diskusi saya sama dia gitu. Itu biasanya me time saya sama dia itu quality time-nya seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya kenapa anak harus dijadikan musuh kalau bisa kita jadikan sahabat gitu. Saya enak banget sekarang ya, memang ya kalau ditanya ada nggak sih jengkelnya, ya tetap ada lah. Namanya kita beda usia ya. Kita usia segini, anak usia masih remaja, tetap ada perbedaan perspektif, perbedaan cara pandang gitu, itu pasti ada. Tapi kita berusaha untuk mematchkan atau mengawinkan kenapa ibu seperti ini, kenapa kamu seperti ini, kita ketemu di mana. Nah itu jadi supaya nggak berkelanjutan ngamuk-ngamuknya ya. Kalau saya berusaha untuk menyatukan benang merahnya, karena pasti kita dan anak kita itu ada benang merahnya sebetulnya, tapi syaratnya satu, jangan emosi. Nah itu mungkin yang nggak gampang. Nah itu dia, tapi kan berarti sentuhan atnya kan berbeda-beda pada setiap anak. Yang ini sentuhannya atnya itu harus di sisi apanya misalnya. Yang ini mungkin atnya di sisi apanya. Nah kan perbedaan-perbedaan ini juga seni sebetulnya gitu. Itu ya, jadi nanti kedisiplinan ini juga harus konsisten ya. Nggak bisa kita misalnya otoriter terus, itu nggak bisa. Walaupun konsisten tapi tetap kita ada fleksibilitasnya. Nggak bisa kita kenceng terus gitu, nggak bisa. Tetap harus ada, karena memang harus ada sisi lenturnya supaya anak ini bisa beralih sejenak dari rasa tidak nyaman. Kenapa? Permisif atau otoriter ini banyak sisi tidak nyamannya. Nah, tapi ketika kita ada distraksi atau ada pengalihan dari satu disiplin ke disiplin yang lain, ini akan memberikan kelenturan pada si anak. Jadi nggak saklek banget gitu. Karena itu akan tercermin nanti. Nah ini juga bahayanya ya. Ketika kita tidak konsisten, itu akan imbasnya ke anak itu ke kepribadian dan ke sikap. Ya, mereka yang orang tuanya itu biasanya otoriter,
itu dia akan otoriter ketika ada di luar rumah maksudnya ya. Kalau dia tidak ada sosok yang otoriternya, dia akan mengalihkan ke temennya atau ke saudaranya yang lebih muda, yang dia bisa tindas, yang dia bisa intervensi gitu. Nah ini nanti ininya imbasnya. Kesikap itu dia tidak akan lentur biasanya. Jadi kenceng, pokoknya begini ya begini, nggak bisa ada, kalau kata orang Jawa nggak ada lara gleregnya, ya langkah lara glerege. Pokoknya mungkinan ya kudu mungkinan. Nah ini biasanya anak yang produk dari otoriter orang tuanya gitu. Jadi dalam keseharian pun itu akan terlihat, dia akan kaku banget ketika berinteraksi dengan yang lain. Nggak ada sisi kelenturan berpikirnya itu nggak ada. Jadi rigid, kaku banget. Pokoknya sudah ditentukan seperti ini, ya udah seperti ini. Padahal dalam kehidupan itu kan dengan bermacam-macamnya sifat orang, itu kita harus lebih lentur kalau kita mau bisa menyesuaikan diri. Tapi dengan mereka yang produknya anak yang permisif dengan otoriter, ini tidak bisa. Yang otoriter itu akan rigid, kaku banget. Sebaliknya kalau yang permisif itu akan seenaknya sendiri, nggak ada aturan, gitu. Jadi lebih egois biasanya. Nah, ini kita akan melihatnya itu ketika dia sudah interaksi dengan teman-temannya biasanya. Itu ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat barangkali ada pertanyaan. Silakan sahabat-sahabat yang ada di sini atau yang mungkin ada pertanyaan, bisa dibacakan pertanyaannya. Atau saya baca. Ada pertanyaan dari sahabat Leli Sukriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah benar karakter anak itu adalah karakter orang tua yang belum terbentuk? Soalnya ada yang bilang nyong anaknya aja begitu, pasti orang tuanya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah tadi ya Mbak Leli Sukriya, terima kasih pertanyaannya. Itu tadi sudah saya jelaskan sedikit banyaknya ya. Anak itu adalah katanya karakter orang tuanya yang belum terbentuk. Yang tadi saya jelaskan sebetulnya. Kenapa anak bisa seperti itu? Ya itu adalah respon dari ya yang dia serap dari orang tuanya seperti itu gitu. Makanya tadi ini kan juga mungkin kenapa dia heran, kenapa anaknya begini. Itu orang tua nggak terima kan? Kalau dari pertanyaan tadi, kalau saya simak itu kayaknya nggak terima. Masa sih anak saya kayak gitu kok, sayanya enggak kok gitu. Nah, apa yang kita perlakukan ke anak itu kan tidak bisa diulang. Itu sudah diserap sama anak dan itu direspon oleh anak seperti itu gitu. Nah, yang dilihat orang lain kok anak ini begini, orang tuanya masa begitu. Nah, ketika dikonfirmasi orang tuanya pasti nggak terima. Kenapa? Dia ngerasa gak seperti itu. Nah kalau itu udah lain lagi. Hati kecilnya ngerasa walaupun ngamuk ya sedikitnya. Nah kalau seperti itu ya berarti kan kita harus memperbaiki. Nah kenapa dari awal saya katakan kita bersikap sebagai orang tua itu harus lebih berhati-hati. Karena itu akan direspon oleh anak. Kita marah misalnya, membentak. Nah terus si anak itu sudah merespon, oh ibu tuh bentak marah kayak gini. Nah satu saat dia tuh akan mengeluarkan apa yang dia rasakan. Tidak pada saat itu di depan orang tuanya. Kenapa? Dia nggak berani, ada otoritas di situ. Nah tapi ketika sama temennya misalnya, temennya membentak, dia bisa bentak balik. Kemudian ke orang tuanya dibilang, itu anaknya kok galak banget, dia nggak terima. Di rumah nggak pernah galak. Tapi kalau di luar dia galak karena tidak ada otoritas dan dia memiliki otoritas itu. Nah, dia kepengen marah sama ibunya tapi tidak bisa.
Ada temannya yang lebih lemah, ada pemicu, temannya marah, dia lebih marah lagi. Kenapa? Karena dia sudah simpan itu. Kemarahan itu dia sudah simpan gitu. Nah itu tidak disadari kan sama ibu-ibu. Meledaknya di lain waktu, ketika dia punya kesempatan itu akan dia ungkapkan. Jadi jangan dikira anak di depan kita diam itu kemudian tidak marah. Dia simpan marah itu. Tetap ibu-ibu ketika ada kesempatan dia untuk mengeluarkan unek-unek itu akan keluar tanpa dia sadari. Nah ini biasanya yang tidak diakui atau ngakunya di dalam hati kecilnya. Ya jadi jangan heran kalau anaknya seperti itu karena memang kita juga tanpa kita sadari. Ibu-ibu kalau lost control tuh kerasa nggak sih? Kalau di luar kontrol kita marah sampai, nah kan getun ya. Adanya kan getun. Nah, ketika getun itu kan berarti kita sudah lost control. Kenapa sih tadi saya melakukan itu gitu? Nah, itu nggak bisa kita tarik lagi. Itu sudah yang sudah tertumpah, itu sudah diserap anak. Kita meminta maaf pun itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau anaknya introvert. Itu sudah otomatis. Oh, ibu tuh marah. Dan dia sebetulnya kepengen merespon marah seperti ibunya, tapi tidak bisa. Kenapa? Dia tidak punya otoritas untuk itu, nggak punya kemampuan untuk marah di depan karena dia tahu pasti ibunya akan lebih marah. Maka ketika ada kesempatan dengan temannya yang lebih muda, yang lebih lemah, dia akan lebih marah. Gitu. Ya tadi yang saya contohkan kan, anak perempuan yang suka bantingi segala sesuatu, di rumahnya tuh nggak pernah seperti itu. Makanya ketika saya ngomong, itu bapaknya nggak terima. Nggak mungkin anak saya seperti itu. Loh, nggak mungkin gimana Pak? Itu temennya seasrama tuh terganggu semua sama emosinya dia, saya bilang. Baru ketika dia nendang pintu sampai jebol, kan harus diganti tuh pintu asrama. Baru orang tuanya itu paham, masa sih sampai jebol? Lah bapak lihat itu memang yang jebol siapa? Wong anak bapak sendiri kok. Pintu kamar dia jebol, dia tendang. Kan saking apanya? Itu tadinya masih tetap nggak percaya orang tuanya. Saya bilang, apa saya perlu panggil temannya untuk saksi bahwa anak bapak tuh seperti itu gitu. Itu tetap tadinya nggak ngaku. Kalau beliaunya yang temperamental. Setelah ibunya nangis nggak berhenti-berhenti, baru ujung-ujungnya, iya bu, saya yang temperamental. Saya bilang terus bapak maunya gimana? Kalau saya bersedia membantu anak bapak. Ya, bisa apa? Bisa. Setelah bapaknya tidak temperamental, anaknya berubah. Gak suka banting lagi. Saya tanya HP-nya masih aman? Aman bu. Tadinya saya minta sudah dibeli sama ibu aja daripada kamu banting. Saya bilang, HP itu sudah berapa? Kipas angin itu dia banting. Apa saja yang ada di kamar itu dia banting. Nah, makanya ketika saya tanya ke orang tuanya, Bapak maunya apa? Saya pengen anak saya sembuh. Kalau gitu Bapak harus mengurangi temperamentalnya. Itu anak Bapak juga otomatis biasanya akan berubah. Bapaknya bisa berubah, anaknya berubah. Gitu. Ya jadi kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang kadang kita tidak menyadari. Misalnya anak tanya apa, kita merespon apa, itu kan kadang kita juga nggak sadar. Apalagi kalau kita lagi nyuci, lagi nyetrika atau lagi apa, misalnya anak nanya, takon bae wis coba meneng, pribin atau apa, atau sana coba ke yang lain. Nah, kita nggak pernah melihat efek dari apa yang kita respon ke anak. Misalnya kita ngomong, udah coba jangan ganggu ibu, sana ibu lagi sibuk, ibu lagi nyetrika, coba sana ke bapak, misalnya. Kan mungkin sering seperti itu ya. Kita pernah nggak sih memikirkan rasa ya anak ini diabaikan oleh ibu? Pernah nggak mikir begitunya? Ini ada loh bu, ada anak ini ketika, wis coba aja takon bae, mana nih bapak gentenan? Ini ada rasa, oh ibuku emong ta diganggu ning kita, oh dia merasa diabaikan, merasa ibunya tuh tidak perhatian. Walaupun ketika ditanya, nyong isune kan lagi sibuk anu, pasti ibu punya alasan itu. Tapi anak tidak mau tahu dengan alasan kita. Yang jelas respon kita sudah membuat dia sakit dan merasa terabaikan. Itu satu saat akan muncul.
Entah kapan munculnya saya tidak bisa memprediksi. Jadi ketika ada gangguan itu baru nanti munculnya dan orang tua baru nyesal. Itu ada beberapa kejadian saya seperti itu. Ketika saya tanya ke orang tuanya ibu pernah nggak mengabaikan? Saya nggak pernah mengabaikan. Lantas saya tanya anaknya, coba kamu cerita kapan orang tuamu mengabaikan? Itu detil banget. Waktu itu saya begini, terus ibu saya responnya begini, itu saya sakit hati banget. Itu saya begini, ibunya nangis. Itu saya sudah lupa Bu, kata ibunya. Dan saya nggak tahu kalau anak saya nyimpen rasa sakit hati seperti itu. Dahsyat nggak Bu? Itu sampai seperti itu. Nah ini saya mempertemukan benang merah antara anak dan ibu, ini bukan hal yang gampang. Itu anaknya sampai depresi, sampai nggak bisa merasakan rasanya, rasa di lidah itu nggak bisa. Manis, asam, asin itu nggak bisa, nggak terasa. Itu ibunya nggak tahu, nggak sadar kalau anaknya itu dengan pengabaian itu sudah sakit hati. Anaknya bisa sampai detil kronologis kejadiannya, padahal itu waktu kecil. Tapi itu sampai dewasa dia ingat betul dan tidak lupa. Sampai detilnya loh Bu, detil banget dia cerita. Saya begini, ibu saya ngomong begini, terus saya begini, setelah itu saya ini, setelah itu semuanya saya sudah tidak respect sama ibu saya bingung harus bagaimana. Itu yang dirasakan anak. Nah ini yang nggak gampang. Jadi ya. Ya mungkin karena rasa sakit hati itu. Iya. Iya. Ya itu kan berarti traumanya sudah hebat banget itu. Apalagi kalau dikonfrontir orang tuanya terus, saya sih ngerasanya bener gitu ya. Ya kalaupun membentak karena saya mendidik dia gitu kan. Nah. Iya. Itu kan sampai gangguan itu seperti itu. Jadi itu harus terapi ininya ya. Dia sekarang udah bersuami, kebetulan suaminya juga sayang banget lah, bisa membahagiakan. Jadi rasanya saya tuh udah bahagia sama suami saya udah di orang tua saya dia begitu aja. Jadi saya kasihan aja sama orang jadi enggak. Iya. Pasti ada ini ya. Sama sekali. Saya yang kasihan aja. Orang tua jadi nangis-nangis terus ke saya, ini kenapa anak saya diceritain dia nya enggak terima. Iya. Kasih tahu anaknya kayak gini nggak boleh menurut agama ini, udah pokoknya saya udah bahagia ini. Jadi saya tuh bingung sendiri. Iya. Jadi orang tua tuh nangis sama saya tuh. Ya karena dia tetap sih pengen anak kan juga baik ya hubungannya. Begini kapan saya begini nggak terima. Pasti. Saya diam aja. Kalau udah ini kalau kesini lagi saya nggak bisa. Iya. Apa susah. Anaknya emang udah bahagia banget sama suaminya jauh juga. Jadi saya nggak bisa ini tuh, nggak bisa ngelonin orang Iya. karena cerita dari anaknya dan banyak saksinya yang kayak gitu. Ya itu. Bisa, pokoknya secara agama kan salah Iya. sama anaknya. Tapi kayaknya butuh waktu lama dan sekarang tuh nggak bisa. Kayak gitu. Ya apa namanya, nasihat itu nggak akan jalan karena trauma itu belum hilang. Kita bisa masuk itu nanti kalau trauma itu sudah dihilangkan. Iya. Nggak akan bisa, itu traumanya harus dihilangkan dulu. Iya, mental semua. Kalau traumanya belum hilang itu nggak akan mental semua. Harus diterapi. Kalau nggak diterapi susah. Siapapun nggak akan masuk. Atau ada kejadian apa yang membuat dia berbalik, tersadar itu baru bisa. Iya. Kalau enggak, tetap siapapun yang ngomong nggak akan jalan. Karena itu trauma yang sudah melingkupi. Nggak akan bisa. Itu karena traumanya banget berarti. Jadi trauma itu harus dikikis dulu, harus dihilangkan dulu traumanya, baru nanti bisa masuk
kita ngomong apa, kita memasukkan pendapat apa, itu baru bisa masuk. Itu kan berarti saking sakit hatinya. Ya itulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya. Itu saya sudah makanan sehari-hari yang seperti itu. Ketika anak gangguan kemudian kita konfrontir dengan orang tuanya, pasti orang tuanya nggak terima. Iya. Ya karena kenapa? Mungkin orang tuanya juga dulunya korban. Bisa jadi. Sehingga yang saya katakan tadi, mengeluarkan itu dia nggak kerasa gitu. Lost control. Nah, ketika lost control itulah anak menangkap semuanya itu tanpa mengerti bahwa orang tuanya itu lost control. Gitu, dan akhirnya kan terus berantai. Bisa jadi nanti si anak ini juga akan mengalami hal yang sama ke anaknya gitu. Iya. Nah, cuman dia kan masih ada trauma itu, dia juga bisa saja terjadi lost control ke dianya gitu. Iya. Terapi harusnya hilangkan traumanya dulu. Trauma healing harusnya. Kalau nggak trauma healing susah, nggak akan bisa masuk sampai kapan ya. Sampai ngomong dia jadi anak durhaka nggak masalah kan, itu betapa sakit hati itu sampai dalam banget lah gitu. Ya sekarang coba kalau orang normal begitu nggak sih? Nggak akan begitu kan? Pastinya ketika kita kalau orang normal ke orang tua itu pasti akan sayang. Tapi ketika dia sudah punya rasa sakit, dia akan mengabaikan semuanya. Iya. Cuma lebih dominan traumanya, iya. Iya. Cuma waktu dan trauma healing yang bisa. Ya kalau misalnya waktu, ya entah berapa lama, tergantung seberapa besar traumanya itu tadi. Bisa jadi nanti ketika dia sudah sama-sama tua gitu sama orang tuanya baru timbul kesadarannya, bisa. Tapi kalau di trauma healing itu bisa sebenarnya dihilangkan dulu itunya, baru nanti dia akan biasa lagi timbul rasa. Karena tadi dari hati kecil sih pasti kan masih ada. Karena memang itu hanya tertutup saja istilahnya, kalau itu terhijab ya. Nah nanti kalau selubungnya itu kita buka, ini kayak dulu lagi gitu sebetulnya. Nah bukannya itu ya tadi trauma healing. Nggak harus ke saya, ke yang lain juga bisa. Jadi dia sekarang jauh, apa-apa saya jauh aja menghindar. Ya mungkin di kotanya ada psikolog, bisa langsung ke psikolog aja gitu. Jadi kalau nggak trauma healing ya akan susah sampai kapanpun. Waktu dan waktunya berapa lama ya saya tidak tahu, karena tidak tahu seberapa besar traumanya itu gitu. Itu yang Mbak Leli Sukria mungkin tadi sudah saya jawab bahwa kenapa seperti itu ya, kadang-kadang memang apa yang kita perlakukan ke anak itu direspon bisa berbeda karena apa yang anak merespon itu apa yang dirasakan, bukan dari kita ngerasanya seperti ini terus anak ya pasti seperti itu nggak bisa. Itu bisa jadi berbeda. Kita nganggap biasa tapi sama anak direspon berbeda, itu bisa terjadi. Jadi respon anak seperti apa ya tergantung yang dirasakan si anak seperti apa gitu. Makanya kebanyakan kenapa nggak terima orang tua, karena ngerasanya mendidik dan orang tua punya kewajiban itu tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Nah itu yang susah kan menimbang perasaan ya. Makanya sering-sering bertanya Bu, kita nggak pernah tahu rasanya kalau kita tidak bertanya. Ya. Tapi kalau kita tanya, anak pasti jawab. Kenapa kamu sakit hati ya? Kamu marah ya sama ibu ya? Karena ibu tadi marah ya? Iya. Maaf ya, ibu tadi marah tuh karena ini. Maaf ya. Terus kita peluk saja itu juga bisa kok. Kalau dini ya. Tapi kalau sudah bertumpuk ya kayak tadi itu, mungkin itu nggak kejadian sekali. Yang tadi. Iya, tapi kan nggak langsung saat itu. Mau lukanya dulu kok itu. Itu lukanya dulu gitu. Ibaratnya kalau sekarang tuh sudah jadi belang. Nah belang ini kan nggak bisa dikembalikan bagus lagi. Nah itu bekasnya kan ada dan nggak bisa
belum di apa, belum diobatin gitu gampangannya. Jadi maaf sekarang itu tidak mengobati luka yang sudah ada. Harusnya minta maafnya dulu ketika dia baru kejadian, kita peluk saja. Coba aja kalau misalnya dia marah, anak itu marah, kita peluk, itu dia akan dengan sendirinya luruh marahnya. Kita peluk terus coba cerita ada apa. Saya punya ponakan juga begitu, ada temperamental gitu. Oh marah, biasanya saya peluk. Sudah, jangan marah. Ayo cerita. Tapi jangan langsung suruh cerita. Kalau dia sudah tenang baru. Tadi kenapa kok marahnya seperti itu? Kok jerit-jerit? Tadi tuh gini. Nah, dia mengeluarkan unek-unek itu sudah healing sebetulnya. Ya, itu sudah healing. Nah, kebanyakan dari kita ngamuk sudah dibiarkan kan? Ya wis rong nangis bae. Terus diumbar, nangis bae diumbar. Beli diparani maning kan sampai ngantuk sampai turu kan. Nah, itu kan dia tidur pun dalam kondisi luka. Ibu-ibu bisa bayangkan gak sih? Tidur dengan membawa luka, membawa sakit hati. Nah, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ya kita luruhkan dulu marahnya. Kita rawat dulu, kita perbaiki lukanya itu, kita obati. Ya kalau anak kita kena pisau saja kita cari betadine, kenapa anak kita marah kemudian kita biarkan gitu? Dan sampai tidur kemudian dia menyimpan itu. Nah ini kan Masya Allah gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dia marah, coba kita peluk, terus kita minta maaf kalau memang kita salah dan dia sakit hati itu karena omongan kita misalnya. Atau cara kita mungkin niatnya bagus mendidik, tapi caranya mungkin yang kurang tepat sehingga menimbulkan sakit hati ke anak. Kita minta maaf, jangan kita merasa orang tua selalu benar. Orang tua itu nggak selalu benar. Orang tua itu juga kan manusia, ada khilafnya, ada loss controlnya. Jadi kita tetap harus minta maaf. Saya nggak pernah segan minta maaf ke anak. Kalau saya salah, saya minta maaf. Karena orang tua saya dulu juga begitu. Jadi kenapa saya bisa begini? Orang tua saya dulu juga minta maaf kalau apa-apa. Saya maaf ya bapak salah misalnya, ibu salah, itu selalu minta maaf. Jadi saya sekarang ke anak pun kalau saya salah saya minta maaf. Jadi nggak mentang-mentang orang tua kemudian punya otoritas tertinggi kita ngerasa selalu benar, enggak. Itu kalau menurut saya salah banget kalau orang tua ngerasa begitu. Edek kalau kata orang ini. Ketemben dari wong tua gitu. Jadi jangan segan kita minta maaf, itu akan membuat anak juga lebih nyaman gitu. Itu ya mungkin Mbak Leli Sukriah ya tadi ya. Ada lagi Mas pertanyaannya? Enggak. Oh ya, enggak. Jadi di luar dia kayak mengurangi anak saya itu. Jadinya pas sekarang udah dia tuh kayak konsumtif kan. Mengurangi rasa konsumtif, belanja yang brand gitu. Dia senang seperti itu. Iya, sekarang tuh dilihat itu kok jadinya pengen belanja tuh yang mahal-mahal. Itu dari kapan? Dari kapan? Dari pondok. Oh, dari pondok. Tadinya enggak? Tadinya sih emang mungkin kesalahan saya juga awalnya memikirkan kayak gitu. Tapi sekarang tuh udah 2 tahunan dari pulang ke sini saya mikir-mikir anak kan punya beda-beda dari dia. Jadi saya pengen merubah diri dari 2 tahunan sekarang. Tapi anak yang 2 tahun udah jadi. Nah kemarin tuh yang banyak tuh yang maunya kalau yang nggak sini. Kalau yang enggak branded enggak mau ya? Jadi saya tuh lagi mikir yang kesalahan saya bisa dirubah kan sekarang tuh. Soalnya anak kedua, ketiga, keempat kan masih bisa. Makanya bapak tuh udah jadi. Itu usia berapa? Sekarang 18. Nah, yang mau dirubah yang pertama. kalau yang baru 13 sekarang masih ya belum ngerti juga dia sih diberikan apa itu mau. Nurut gitu ya. Nah anak yang pertama ini udah 2 tahun itu jadinya maunya beli sendiri karena tahu merek. Iya. Ya mungkin tanpa disadari sebetulnya ibu yang membentuk ya. Makanya saya mikir-mikir nanti kalau bisa diambil kayak gini terus gimana. Iya. Apalagi ada adiknya ya. Jadi saya merubah tuh pas ke anak kedua, ketiga, tapi ke satunya tadinya dikasih tahu kayak gitu sama saya. Tapi kayak udah jadi kayak karena Ya mungkin tadinya sudah dibentuk kemudian dia interaksi dengan teman-temannya. Biasanya di pondok juga banyak anak-anak yang konsumtif ya, yang senangnya yang branded gitu banyak.
Nah, kita bisa ngikis atau memperkecil ya, mengurangi konsumtifnya itu dengan diskusi dengan dia. Kenapa sih tidak harus dengan branded gitu? Kalau bisa tidak dengan branded, kenapa harus branded? Kadang-kadang branded itu hanya merek saja yang kita beli, barangnya sama dengan yang lain misalnya. Ya karena sudah terbiasa, tapi coba dibiasakan lagi dengan yang tidak branded misalnya. Kalau yang tidak branded harganya sekian, yang branded sekian, ada selisih uang sekian, itu kan bisa dimanfaatkan untuk yang lain misalnya. Jadi kita coba diskusikan apa manfaatnya yang branded dengan yang tidak. Anak saya juga dulu, kalau saya tidak membiasakan untuk itu dulu awalnya, nah setelah dia di pondok dia baru begitu. Iya, jadi dia mulai nanya-nanya, Bu, BHS itu harganya berapa? Kenapa kamu nanya-nanya BHS kayak gitu? Padahal bapaknya tuh nggak pernah pakai BHS, saya juga tidak membiasakan ya. Kalau kecubung Bu, kalau ini Bu, kok dia jadi tahu merek-merek yang bagus-bagus gitu kan? Saya bilang, BHS itu memang mungkin enak dan branded bisa menaikkan pamor, tapi itu perawatannya juga susah. Kamu bisa nggak merawatnya? Kalau kamu bisa merawat silakan, saya bilang gitu. Emang harus gimana Bu? Itu harus dikelantang, saya bilang. Itu caranya begini. Kok susah banget? Nah makanya nggak usah, saya bilang. Anak saya juga dulu begitu. Iya anak saya juga dulu gitu. Cuma mungkin karena memang kalau saya tidak membentuk itu sebelumnya, cuma dari pondok memang temennya banyak seperti itu. Nah saya tanya, coba lihat bapak aja nggak pernah pakai BHS. Kenapa? Ya mungkin karena ribet itu, saya bilang gitu. Terus apa bedanya BHS dengan yang lain? Ketika dipakai sama, itu bukan dari baju orang melihat, tapi penampilan kita itu bukan cuma fisik. Ketika kita berbicara, misalnya kita ada isinya, orang akan menghormati kita karena isinya, bukan karena penampilan. Ya mungkin di saat-saat tertentu penampilan itu penting, saya bilang. Tapi ya jangan dijadikan sebagai merek bahwa kita itu branded, jangan, saya bilang gitu. Karena memang dia juga tahu saya bapaknya tuh nggak pernah pakai pakaian yang branded apa itu nggak pernah. Jadi saya arahkan coba lihat. Sekarang orang yang kekurangan itu lebih banyak. Kita misalnya mampu beli BHS, kita nggak usah beli BHS, beli yang lain. Nah uang sisanya ini kita bisa belikan untuk yang lain. Kita berbagi misalnya gitu. Oh. Ini berarti lingkungannya yang mendukung itu ya. Tapi coba sih Bu diskusi bisa kok. Saya ke anak saya juga bisa. Jadi pelan-pelan aja mengubah mindsetnya bahwa kita penampilan itu tidak harus dengan yang bermerek, tapi tergantung cantolannya gitu. Kalau kita cantolannya meyakinkan, tidak bermerek pun jadi bermerek kelihatannya gitu. Toh misalnya kita pakai sarung yang bukan BHS, tapi penampilan kita bagus apa, itu juga orang nggak akan melihat, oh ini mereknya apa ya, nggak akan. Lah orang yang terbiasa misalnya, orang penampilannya biasa, nggak ada isinya misalnya, tapi kemudian dia pakai BHS, ya orang juga akan, oh sarungnya aja BHS tapi isinya nggak ada misalnya. Nah itu kita coba kemukakan itunya bahwa yang lebih kita pentingkan itu isi ini, bukan isi kantongnya, bukan penampilan, nah bukan casing, tapi kan wujud ininya. Kalau casing itu hanya penampilan luar gitu yang kita lihat. Kalau saya selalu menekankan itu, dan memang anak itu akan cenderung lebih ke konsumtif. Kita tidak membentuk saja sudah cenderung konsumtif. Nah, anak saya ini juga lagi minta ganti HP, pengennya itu ya yang begitu-begitu. Nah, saya ngomong kan kemarin juga saya contohkan, Mbak. Kamu pengen HP yang apa? Harga 12 juta, 17 juta kayak gitu, yang S10, yang iPhone 12. Saya bilang apa maksudnya apa? Terus itu manfaatnya sama nggak sih dengan yang biasa saja? Ya sama Bu, cuma rasanya kan beda. Ya kalau rasanya beda itu pasti, karena harganya memang beda jauh gitu kan. Cuma dari segi manfaat, kalau kamu cuma buat ngegame, buat apa beli yang mahal-mahal, saya bilang. Nah, saya memang HP-nya kan lebih dari dia. Saya bilang saya HP ibu lebih dari kamu, karena ibu buat kerja.
ibu buat belajar, buat ini karena memang itu kebutuhan gitu. Nah nanti suatu saat kamu sudah butuh itu silahkan. Nah untuk saat ini belum butuh itu ya kenapa harus yang seperti itu. Dia mencontohkan temen aku bu itu beli S10, mau S10, mau S12, mau S apa saya bilang gitu. Itu tetap dia membandingkan bu, tetap. Itu yang lainnya beli iPhone 12 bu, ya biarin aja. Kalau ibu sih daripada beli iPhone 12, mendingan buat umroh saya bilang gitu. Terus dia diem gitu, baru mikir lagi kan. Coba dipikir saya bilang, mending umroh, mending beli itu. Itu nanti kalau ada teknologi lebih baru, itu kan ada yang lebih bagus. Baru itu dia mikir lagi, ya udahlah iya katanya. Coba yang biasa saja, nggak harus yang seperti itu. Kamu misalnya pakai HP itu kan hanya sesekali. Lah yang orang lihat itu ketika kamu ngobrol, bawanya iPhone juga kalau ngobrol nggak nyambung, buat apa saya bilang gitu. Kalau buat ngobrol terus nggak ada isinya, topiknya itu berbeda, itu juga orang nggak akan respect ke kita. Nah itu mungkin yang lebih kalau saya lebih menekankan ke itu gitu. Itu ya Bu, jadi mungkin harus lebih banyak diskusi dengan anak kita memang, apalagi anak-anak yang remaja ini kan bukan dari rumah ya, tapi yang lebih dia dengar itu orang luar, teman atau orang yang berpengaruh yang di luar dia, itu yang lebih dia dengarkan gitu. Ada pertanyaan yang lain mungkin dari ibu-ibu? Kalau dari ini nggak ada ya? Nggak ada. Dari pemirsa yang langsung ini masih ada pertanyaan? Ibu masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, sudah ya. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih atas perhatian dan keistiqomahan sahabat-sahabat untuk bersama dengan kami di sini. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat yang mengikuti live streaming kita dari awal sampai akhir bulan ini, dan saya sebagai pemberi materi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan mungkin yang disengaja atau yang tidak disengaja dari kami. Saya dan semua kru yang ada di sini, saya mohon maaf atas segala kesalahannya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi sahabat-sahabat di sini untuk sharing, dan saya berharap kita bisa sharing di luar bulan Ramadan pun kita masih tetap bisa sharing, baik live ya, sharing live offline mungkin bisa kita lakukan. Monggo barangkali ada masalah apa bisa hubungi lewat PAC Fatayat NU Asjab. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama kru dan semua yang terlibat dalam acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.